jawab ketika saya tanya, siapa bapak ibunya SOP? Siapa bapak ibunya POS? Ayo. Mereka, iya ya, jadi kasusnya sama di semua kementerian maupun pemerintah daerah itu, karena POS itu ada dulu, memang dari dulu kita kan tidak pernah mengenal peta proses bisnis. Jadi harus bikin POS, ya harus bikin POS. Nah, bikinnya gimana? Nurunkan dari manapun kita nggak pernah dapat jawaban. Biasanya kemudian teman-teman pada menurunkan POS itu, membuat POS itu turunan dari TUSI, dari Rintuk, bener nggak, Ibu? Betul, Pak. Iya. Nah, seharusnya itu ibunya bukan itu, bukan Rintuk dan bukan bukan TUSI ya. Seharusnya POS itu adalah salah satu anak ya, boleh dibilang anak pertamanya dari peta lintas fungsi. Jadi kalau peta peta proses bisnis tadi terdiri dari 4, peta proses bisnis, kemudian peta relasi, peta subproses, kemudian CFM. Nah, anak pertamanya dari CFM ini adalah POS. Gitu, Bapak Ibu. Sampai di sini kita sudah sudah satu pemahaman ya Bapak Ibu ya. Kami sedang mencoba mencerna, Pak. Oke, ya. Oke, nanti saya tunjukkan gambarnya. Nah, pertanyaan berikutnya. Kadang kan kita kalau membuat POS itu diminta untuk memberi kode, benar nggak? Benar. Nah, kodenya itu turun dapat dari mana selama ini POS itu muncul? Ya dikarang sama Mbak Is sama Pak Iwan, ya, Pak. Dari penomoran T. Pak Iwan mana ini Pak Iwan? Iya. Nah, ternyata sebetulnya seharusnya penomoran POS itu kita harus menurunkan juga dari CFM, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak asal ya, maksudnya ini POS nomor 1 tentang apa begitu, tapi ada asal usulnya. Jelas asal usulnya dari mana begitu Bapak Ibu. Oke, saya lanjut. Nah, ini pola pikirnya ya. Kalau ini sangat umum bahwa penyederhanaan layanan birokrasi itu kalau pelayanan publik selama ini memang kondisi layanan publik di Indonesia ini kalau sekarang sih saya sudah merasa dilayani ya ada perbaikan begitulah, dan kemudian apalagi didukung dengan adanya reformasi di bidang tata laksanaan ya. Sekarang kita mengenal adanya peta proses bisnis, kemudian didukung pemanfaatan teknologi informasi. Sekarang saya sebagai dosen aja dilayani oleh teman-teman dari Ditjen Dikti, itu luar biasa ya, untuk misalkan saya ngurus sertifikasi dosen, ngurus kemudian dosen, itu cukup pakai aplikasi saja. Bayangkan kalau dulu harus mengumpulkan berkas yang banyak sekali dan prosesnya sangat panjang, itu sangat melelahkan. Nah, inilah kondisi-kondisi seperti ini yang diharapkan sehingga kehadiran proses bisnis, pemanfaatan teknologi itu sangat diperlukan dalam rangka proses penyederhanaan pelayanan birokrasi. Sebetulnya tujuannya itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu apa kalau kita bicara infrastruktur organisasi itu kan ada manusia, kemudian ada proses, dan kemudian ada pemanfaatan teknologi. Nah, selama ini yang proses bisnis ini, tiang proses bisnis ini yang ada, sehingga menjadi bilang kekuatannya itu menjadi kurang karena proses bisnis sebagai sebuah bagian dari proses itu sendiri tidak pernah muncul adanya. Kita akan lihat taksonomi berikut, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita mau membuka pola pikir kita bersama ya, sehingga
akan kita bersama-sama mengatakan bahwa oh iya, peta proses bisnis itu penting adanya dalam sebuah organisasi. Yang pertama, ya, kita bicara ini ada mandat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ada karena kan ada mandat ya, peraturan perundang-undangan. Kemudian ada peta proses bisnis, kemudian ada desain organisasi, kemudian ada struktur organisasi, ada analisis jabatan, dan ada spesifikasi jabatan. Ini seharusnya alurnya itu adalah demikian. Ya, pertama itu harus ada yang namanya mandat dulu, kemudian ada proses bisnisnya bagaimana, kemudian baru disusun desain organisasinya seperti apa. Lalu strukturnya apa saja yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian setelah disusun struktur organisasinya, kan di situ muncul tuh jabatan-jabatan. Oh, kepala balai besar, kemudian ada kasubag TU-nya. Nah, itu dianalisis jabatan-jabatan ini harus diduduki oleh orang seperti apa, tugasnya apa, kemudian dibuatkan uraian jabatannya dan spesifikasi jabatannya seperti apa. Nah, apabila ya sebuah organisasi itu berdiri tanpa ada mandat, maka yang akan terjadi adalah ketidakefektifan ini, Bapak Ibu sekalian. Iya, Peta Pak proses Kozin, bisnis ada. itu ada di poin ketiga tuh Pak Kozin. Jadi mandatnya ada, proses bisnisnya nggak ada, jadi kami salah langkah tuh Pak. Kesasar jadinya Bu Iis. Nah, salah langkahnya saja. Betul. Jadi kalau tidak ada proses bisnis itu kita bisa kesasar. Kenapa? Karena begini, proses bisnis itu sebetulnya adalah terjemahan dari visi misi Pak Menteri. Ya, dari rumusan visi misi Renstra organisasi itu kemudian dibuat peta proses bisnisnya. Ini ada rencana seperti ini, ada renstra seperti ini. Nah, kita mau menjalankannya bagaimana, siapa yang melakukan apa. Nah, karena peta proses bisnisnya nggak ada, akhirnya ketika melangkah kan salah. Saya mau kemana? Tapi masih banyak sekali yang seperti ini. Saya kebetulan minggu depan juga saya sedang mendampingi sebuah pemerintah, itu juga mereka sama nggak punya peta proses bisnis, dan ketika menyusun pun itu juga masih bingung gitu ya. Tapi saya senangnya mendampingi. Jadi kalau mendampingi kan nanti jadi ada transfer knowledge gitu. Tahu, oh iya alurnya seperti ini, ini alurnya demikian, ini disebabkan ini. Oh, jadi mereka juga paham itu Bu Iis dan teman-teman sekalian. Baik, saya lanjut. Nah, manfaat praktisnya dari peta proses bisnis ini sebetulnya Bapak Ibu sekalian, yang pertama ini adalah untuk mengetahui siapa melakukan apa. Ya, tak jarang Bapak Ibu sekalian, setelah disusun peta proses bisnisnya ini, ditemukan ada unit kerja yang sebetulnya tidak jadi ketahuan. Lah ini unit kerja ini tugasnya apa gitu. Kan idealnya Bapak Ibu sekalian menyusun peta proses bisnis itu kan tadi setelah ada mandat ya. Belum kita nyusun tusi loh. Ya, sebelum nyusun tusi. Nah, yang sekarang dilakukan adalah tusi dulu. Nah, ini kebalik. Nah, setelah Bapak Ibu menyusun peta proses bisnis itu harusnya kemudian mengetahui urusan kita itu apa saja. Dan itu sebaiknya dikerjakan oleh unit kerja apa, baru disusun rumahnya, baru dibuat strukturnya. Kalau yang sekarang terjadi itu kan tidak. Diskusi saya dengan teman-teman, ini kebanyakan dari kita itu kan bikin rumah itu kosongan semuanya itu ya, kosongan, kemudian nanti baru dibuat sekat-sekat, ya,
kita membuat sekat-sekat, membuat ruangannya begitu. Jadi pakai partisi. Maka tidak heran kalau kita ke daerah atau kemana ke kantor pemerintahan itu kan sering bangunannya itu temboknya pakai partisi ya, pembatas ruangan satu dengan yang lainnya. Itu juga karena ada kesalahan dalam prosesnya. Nah, salah satu manfaat dari peta proses bisnis ini adalah untuk mengetahui siapa melakukan apa. Sehingga tidak heran peta proses bisnis ini ada di biro, kalau di level sekjen itu ada di biro organisasi dan tata laksana, karena akan ada hubungannya. Ketika unit organisasi tersebut tidak memiliki peran, maka informasi ini akan menjadi sebuah bahan pertimbangan melakukan evaluasi kelembagaan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kita juga dari peta proses bisnis itu akan mengetahui unit organisasi apa yang tidak memiliki peran ya. Tadi sudah saya singgung, ada unit organisasi yang kemudian harus ini mending di-cut aja kalau tidak ada perannya. Ternyata tidak muncul dalam proses itu. Nah, ini menjadi bahan untuk melakukan evaluasi kelembagaan. Kemudian, peta proses bisnis ini juga akan menjadi alat untuk mengetahui pola hubungan antar unit organisasi. Ini si A ini, unit organisasi A ini, nanti akan berhubungan dengan siapa saja. Itu muncul dalam peta hubungan. Nah, ini saya lihat kemarin punya yang sudah disusun oleh teman-teman itu sudah mulai memunculkan itu, jadi sudah mulai kelihatan. Dan kemudian yang keempat, untuk menyambungkan antara tujuan organisasi dengan cara melaksanakannya. Nah, ini yang disebut dengan POS. Ya, setelah peta proses bisnisnya tersusun, maka kita bisa menurunkannya bagaimana mengaplikasikan itu dalam bentuk POS atau prosedur operasional standar. Dulu saya kalau bilang SOP, kena tegur Bu Karo Ortawa. Jadi harus menyebutnya POS ya Bapak Ibu sekalian karena kita bahasa Indonesia. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum Pak, lanjut Belum, dulu Pak. Ya. Oke, siap. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang sering membingungkan orang, ya ini mungkin bagaimana sih cara nyusun peta proses bisnis itu, kemudian kok ada, kalau kita baca peraturan perundang-undangannya, Kemenpan itu kok ada istilahnya SIPOK. SIPOK kalau zaman dulu kan judul lagunya si siapa? Ikang Fauzi ya, kalau yang seusia, yang tahu judul itu sudah ketahuan usianya. Popok, preman-preman itu kan ya Bu Iis mungkin seumuran sama saya, atau ini muncul di permen PAN itu muncul SIPOK itu apa toh gitu. Jadi ini sebetulnya alat untuk mendefinisikan apa itu peta proses bisnis. Peta proses bisnis itu sebetulnya sebuah diagram Bapak Ibu, alur, gambar-gambar aja, gambar alur yang selama ini Bapak Ibu itu melakukan tugas, melakukan pekerjaan. Nah, alur-alur itu terdekat dengan kita kan SOP tadi ya. Tapi kalau ditarik ke atas, tarik ke atas itu sebetulnya ada peta proses bisnis namanya. Dia adalah sebuah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antara unit organisasi satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, hubungannya apa dengan SIPOK tadi? Jadi kalau misalkan kita gambarkan, begini Bapak Ibu, proses itu ada di tengah ini, jadi untuk keperluan proses tersebut butuh yang namanya supplier. Siapa orang-orang, siapa unit kerja, siapa saja instansi yang mensuplai ini, agar proses ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian apa yang menjadi input itu apa? Yang disupport oleh ini loh Bapak Ibu apa gitu. Nanti ini dalam penggambarannya itu menggunakan konsep SIPOK ini. Kemudian setelah diproses di sini ya Bapak Ibu sekalian, outputnya apa? Hasilnya dari proses ini apa? Nah, kemudian hasil ini akan digunakan oleh siapa? Customer-nya siapa? Ini SIPOK.
sangat familiar dalam dunia proses bisnisan ya. Jadi karena proses bisnis itu sebetulnya hanya ini, hanya P ini, proses yang itu isinya diagram begitu ya. Kemudian diagram ini disupport dengan supplier berupa input, kemudian ada outputnya dan siapa customer-nya. Nah, ini prinsip penyusunannya, Bapak Ibu sekalian. Ya, peta proses bisnis itu, kalau menurut Menpan, ini saya pinjem slide-nya teman dari Menpan ya, harus definitif. Ya, peta proses bisnis itu harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas. Itu tadi. Keluarannya apa? Output-nya apa? Itu harus jelas. Kemudian urut. Ya, namanya peta proses bisnis itu harus urut. Langkah pertama itu yang dilakukan apa, kemudian prosesnya bagaimana, dan endingnya seperti apa. Kemudian di peta proses bisnis ini juga akan ketahuan pelanggannya siapa. Nanti kita lihat ya, punya teman-teman yang kemarin sudah disusun itu sudah gambarkan pelanggannya siapa belum? Sudah kebaca belum gitu ya, Bu Iis, nanti kita kupas bentar karena nanti insya Allah juga Pak An mau masuk ya. Kemudian ada nilai tambah. Ya, nilai tambah ini adalah transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerimanya. Ada manfaat yang diterima oleh si customer tadi. Kemudian ada keterkaitan, ya proses bisnis harus saling berkaitan antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Kemudian fungsi silang yang tadi kita sebut cross functional process atau CFM, peta keempat ya, itu menggambarkan bahwa proses mencapai hasil kerja itu dilakukan tidak sendirian, tapi silang-silangan, tapi kerjasama antara satu unit kerja dengan unit kerja yang lainnya. Sebetulnya Bapak Ibu, peta proses bisnis ini sudah sudah Bapak Ibu praktekkan sehari-harinya itu. Ya. Cuma memang belum tergambarkan, itu aja kan. Kalau SOP kan sudah Bapak Ibu gambarkan, kemudian dilaksanakan. Nah, kalau peta proses bisnis ini Bapak Ibu belum menggambarkan, tapi sudah melakukan sebetulnya. Benar apa benar, Bu Iis dan kawan-kawan ini? Betul Pak, betul. Betul. Jadi don't worry, ya kalau misalkan dari Menpan itu ada ke lapangan, mana peta proses bisnisnya, ini sedang disusun Pak, sabar gitu ya, kan butuh proses, namanya juga proses bisnis, ya ini juga butuh proses penyusunannya. Toh juga memang itu sebetulnya yang sehari-hari kita lakukan sebetulnya. Jadi, tapi tidak masalah, dalam waktu dekat Bapak Ibu akan punya yang namanya peta proses bisnis. Kemudian peta proses bisnis itu sederhana, ya, disusun secara sederhana, tidak berbelit-belit karena semangat yang dibawa adalah penyederhanaan layanan publik. Dan yang terpenting lagi Bapak Ibu, ini nanti Bu Iis, saran saya, model yang dilakukan oleh Biro organisasi dan kelembagaan tahun lalu itu bagus sekali. Saya luar biasa, sangat appreciate sama kementerian ini, di mana dalam proses penyusunan peta lintas fungsi kemarin, melibatkan seluruh unit kerja, ya, untuk mendapatkan apa? Konsensus subjektif. Ya, jadi produk yang kemarin sampai dipermenkan itu bukan hasil kerja saya, bukan buatan konsultan itu, tapi hasil kerja teman-teman semuanya. Termasuk kemarin saya lihat memang di rekod saya itu ada Bu Iis di dalamnya, mewakili Ditjen ya, Bu Iis ya, pernah hadir ya, dalam sebuah. Iya, karena itu ya Allah, saya itu daftar jadwal meeting itu paling banyak dengan dengan Kementerian Pendidikan. Kemarin itu di tahun 2021 itu luar biasa. Nah, karena memang harus begitu, ada konsensus, kesepakatan bersama. Ya, ini begini, Bu Iis dan teman-teman sekalian, jangan sampai ya ada terjadi
misalkan satu urusan, ya kalau kita bilang kan satu urusan atau satu bisnis yang ini abu-abu siapa stakeholder utamanya, siapa pemangku kepentingan utamanya. Dan ini kemarin sempat terjadi dalam proses pembuatan CFM itu, Bu Iis. Sampai staf ahli Bapak Ibu itu turun tangan untuk meluruskan ini sebetulnya yang melakukan siapa. Padahal itu sudah di detik-detik mau dipermenkan. Ya, saya nggak mau ini final kalau belum clear ini siapa, aku bilang gitu. Kalau belum clear saya nggak mau. Dari Ortala, ya ini harus clearkan dulu gitu. Jadi akhirnya harus meeting lagi. Nggak apa-apa, karena memang harus clear. Karena ini ada yang tanda petiknya memang ya apa ya, semangatnya bagus gitu. Saya bukan bilang ini gontok-gontokan, bukan, tapi ini adalah upaya untuk meluruskan sebetulnya ini kewenangannya siapa. Dan akhirnya memang clear ada di siapa. Nah ini contoh yang kemarin saya kira bisa kita gunakan untuk Bu Is biar dan teman-teman di Dijen ini biar proses bisnisnya itu bagus dan tidak ada permasalahan di kemudian hari karena belum ada konsensus. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi memang butuh waktu yang cukup lama. Nah, kemudian bagaimana sih Pak? Saya dari tadi belum paham apa peta proses bisnisnya. Nah, ini kita coba bagaimana cara menyusunnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau di peraturan Menpan yang mendasari kita untuk melakukan penyusunan peta proses bisnis ini, sebetulnya tahap penyusunannya itu ada 4, Bapak Ibu. Yang pertama, persiapan dan perencanaan, itu sudah dilakukan oleh Dirjen Paldasmet ini. Kemudian, kedua, tahap pengembangan. Ya. Nah, tahap pengembangan inilah yang kemudian kita sebut sebagai tahap penyusunan. Nah, kemudian selanjutnya tahap penerapan. Nah, setelah jadi peraturan Ditjen, nanti kan harus diterapkan ya Bapak Ibu. Sekarang seperti di kementerian itu berarti sudah tahap penerapannya. Kemudian proses selanjutnya yang terakhir itu adalah tahapan pemantauan dan evaluasi. Begitu. Nah, kita fokus di tahap pengembangan ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya jernih ada noise nggak kira-kira? Alhamdulillah masih kedengaran, Pak, masih jelas. Oke, masih jelas kan ya Bapak Ibu ya, teman-temannya? Oke, saya lanjut. Nah, dalam tahap pengembangan atau tahap penyusunan ini, ada 2 pilihan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu mau menggunakan penyusunan peta proses bisnis menggunakan level atau tingkatan, atau penyusunan peta proses bisnis menggunakan jenis gambar peta. Ada 2 pilihan itu. Nah, sekarang yang dilakukan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana untuk peraturan Menteri kemarin adalah menggunakan yang kedua ini, yaitu peta proses bisnis menggunakan jenis gambar peta. Memang, Bapak Ibu sekalian, kalau menggunakan peta ini, gambar peta ini lebih mudah dipahami. Sangat lebih mudah dipahami daripada yang menggunakan level. Oke. Yang mudah yang mana Pak Kozin? Yang 2, yang penyusunan peta proses bisnis menggunakan jenis gambar, Bu Iis. Yang Bu Iis kemarin susun itu sudah yang kedua. Oh ya, baik. Ya, sudah bagus, sudah itu yang paling mudah dipahami ya. Yang penting kita kan nyusun kan. Jadi
kalau ini memang cenderung nanti bisa harus menggunakan aplikasi tertentu begitulah, jadi cukup cukup repot. Tapi kalau yang ini lebih mudah Bapak Ibu sekalian. Oke, nah ini kalau yang menggunakan level itu begini Bapak Ibu sekalian. Ya, kita sering mengenal ada level 0, level 1, dan level KN. Nah, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, peta proses bisnis level 0 itu adalah Republik Indonesia ini. Yang mana nanti peta level satunya itu adalah isinya antar kementerian-kementerian. Jadi, di dalam kotak-kotak pelakunya, pelaksanaannya itu adalah para unit kerjanya itu yang kita tuliskan di situ adalah kementerian-kementerian. Nah, kemudian ketika kita menyebut level N-nya itu baru antar antar dirjen para pelakunya itu. Nah, kalau dalam konteks kementerian ya seperti yang kita susun lalu di Kemendikbud itu level 0 itu adalah level menteri. Jadi peta proses bisnisnya adalah berdasarkan range-nya Pak Menteri. Kalau ini RPJMN ya. Kalau ini berarti rencana strategisnya Pak Menteri Pendidikan. Nah, kemudian isi untuk level satunya itu di dalamnya adalah jabatan-jabatan unit utama, ya, unit utama, kemudian sekjen, kemudian pusat, begitu ya, itu pun pusat jarang disebut gitu, karena pelaku utamanya masih kebanyakan ya sekjen kalau misalkan pusat-pusat. Kemudian UPT juga jarang muncul di situ gitu, karena nanti UPT akan munculnya di peta proses bisnisnya Dirjen gitu. Nah, kalau kita masuk ke level N itu baru muncul direktoratnya bermunculan di situ. Itu Bapak Ibu sekalian. Ini yang tapi ini sebatas pengetahuan ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu dari desain yang disusun sekarang itu draftnya itu sudah menggunakan yang ini Bapak Ibu, yang apa namanya, yang kedua. Nah, kalau level 0 itu nanti gambarnya bentuknya kayak gini. Yang desain pertama yang menggunakan apa namanya level itu nanti gambarnya kayak gini. Proses 1, proses 2, proses 3, kayak gini aja, proses 4. Ini sulit memahaminya. Tapi ini saya tampilkan untuk memahami kalau misalkan suatu saat Bapak Ibu menemukan dokumen peta proses bisnis bentuknya kayak gini. Loh kok beda dengan yang dijelasin dengan Pak Hosin dulu gitu ya. Nah, ini yang menggunakan level. Level 0-nya berbentuk seperti ini. Nah, level 1-nya berbentuk seperti ini. Ya. Ini hanya tanda aja kayak gini Bapak Ibu, karena apa? Ini menggunakan aplikasi. Ketika diklik nanti dia akan masuk ke laci berikutnya, ke dalamnya seperti itu. Ini untuk pemahaman saja. Nah, ini level N-nya yang kita kenal dengan peta CFM atau peta lintas fungsi, itu nanti bentuknya begini. Relatif mirip sih, tapi saya lebih prefer ke yang peta jenis kedua. Nah, yang ini Bapak Ibu sekalian. Nah, penyusunan peta proses bisnis menggunakan jenis gambar peta. Ini kita menggambar menggunakan MS Word aja bisa gitu Bapak Ibu secara teknis. Nah, nanti kalau misalkan mau menggunakan biar cantik, biar rapi, menggunakan aplikasi itu bisa. Tapi di awalnya itu kita pakai MS Word saja sudah relatif bagus gitu ya. Jadi seperti saya sampaikan di depan, peta proses bisnis itu ada 4 macam, Bapak Ibu. Yang pertama, peta prosesnya itu sendiri, kemudian ada peta subproses, ya, kalau ibarat laci, pas lemari gitu ya, kita buka pertama kali,
itu namanya peta proses bisnis. Kita buka lagi ke dalamnya, itu kita akan menemukan yang namanya peta subproses. Kemudian kita buka lagi di dalamnya ada peta hubungan. Kemudian kita buka lagi di dalamnya ada peta lintas fungsi. Ini apa namanya sebuah satu kesatuan. Gitu Bapak Ibu. Ingat ya Bapak Ibu, ada peta proses, ada peta subproses, ada peta hubungan, dan ada peta lintas fungsi. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Atau tambah bingung? Teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Selamat datang Mas Putut. Teman-teman masih, atau kita lanjut lagi? Lanjut lagi atau? Lanjut dulu Pak. Oke, Biar bingungnya kami semakin banyak Pak Kozin. Tidaklah, masa insya Allah nanti tercerah, apa namanya, kita belajar bersama-sama, jadi ada pemahaman gitu ya yang bisa kita dapatkan. Jadi kuncinya ada 4, peta proses, kemudian peta subproses, peta hubungan, dan peta lintas fungsi. Nah, kita bahas terlebih dahulu tentang peta proses. Bapak Ibu sekalian, peta proses itu kita bagi menjadi 3, ya. Peta proses itu ada namanya peta proses inti, ada peta proses manajerial, ada peta proses lainnya atau pendukung. Nah, ibarat apa namanya bola dunia ini yang kita sebut proses inti itu adalah peta proses yang paling dalam ya. Proses inti itu adalah core bisnis utama dari lembaga kita. Urusan utama lembaga kita. Berarti kalau misalkan kita bicara Direktorat Jenderal PAUD Dasmen, berarti core bisnisnya itu yang biasanya tergambarkan dalam bentuk direktorat. Jelas ya Bapak Ibu ya? Itu intinya, urusan intinya di Ditjen PAUD Dasmen. Kemudian kalau manajerial dan lainnya itu biasanya adanya di sekretariat Ditjen. Ya, teman-teman yang di sekretariat ini berfungsi mengawal peta proses yang manajerial. Ya, karena peta proses manajerial itu merupakan peta proses yang mengelola operasional dari satu sistem, memastikan bahwa urusan inti tadi berjalan. Jadi yang menyiapkan kebijakannya biar teman-teman di direktorat itu bisa berjalan. Selain itu juga ada urusan-urusan yang sifatnya itu mendukung. Ya, kalau kita bicara manajerial berarti urusan ini kalau teman-teman direktorat tidak didukung dengan proses penganggaran, ya kan, perencanaan yang tepat kan, ya memfasilitasi mereka sifatnya. Yang berkoordinasi dengan biro perencanaan kan teman-teman di sekretariat jenderal ini. Bapak Ibu, itu gambaran ya, kalau dalam peta proses itu ada 3, nanti proses inti, proses manajerial, dan proses lainnya. Itu cara membedakannya begitu. Proses inti itu adalah core bisnisnya, berarti urusan-urusan yang dipegang oleh direktorat itu adalah inti, itu urusan inti. Kemudian manajerial itu ada perencanaan ya, contohnya ada perencanaan, ada pengawasan, ada masalah hukum, ada keuangan, ada sumber daya manusia. Tapi kalau pengawasan kan di Direktorat Jenderal bukan core-nya di Sekretariat Jenderal ya, tapi kan ini di Inspektorat Jenderal. Kemudian proses lainnya itu biasanya yang ada hubungannya dengan pengelolaan data, ya, teknologi informasi, administrasi umum, kearsipan,
kemudian aset, penggunaan ruangan, kemudian support lainnya seperti protokol, ya, protokol di sekretariat Ditjen yang selama ini Bapak Ibu sudah lakukan. Jadi kalau bicara peta proses bisnis sebetulnya selama ini sudah berjalan, tapi belum tergambarkan, itu aja, belum terpetakan. Nah, ini Bapak Ibu, kalau peta proses bisnis yang pertama itu adalah peta proses, nanti bentuknya kayak gini. Hanya seperti ini aja. Simpel kan Bapak Ibu? Jadi penjelasannya aja yang Mas Osin tadi moler-moler. Sebetulnya sama cuma bicara ini. Peta proses bisnis itu untuk peta yang pertama hanya berbentuk seperti ini. Ya. Cuma ya, nah ini begini. Ada di sini paling atas itu proses manajerial. Ya, idealnya proses manajerial itu ditempatkan paling atas. Kenapa? Karena biasanya ini berisi perencanaan. Ya, ada perencanaan, ada pengelolaan SDM, ada pengelolaan keuangan, ada pengelolaan pengawasan, itu dilakukan di sini di proses manajerial ini. Kemudian untuk selanjutnya baru proses utama atau proses inti yang tadi disebutkan, biasanya ini isinya proses-prosesnya punya direktorat. Biasanya begitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian baru yang akhir itu proses lainnya atau proses pendukung. Nah, jumlahnya berapa, Pak? Ya tergantung dari urusan atau bisnis yang Bapak Ibu kelola selama ini. Begitu. Nah, cuma untuk kasus Kemendikbud itu kemarin di proses penggambarannya itu tidak seperti yang seperti ini. Jadi mereka justru proses utamanya yang ditaruh di paling atas. Kemudian manajerial dan baru proses lainnya. Saran saya untuk punya Ditjen PAUD Dasmen nanti mengikuti yang punya kementerian saja. Tidak apa-apa. Ini kan tadi saya bilang idealnya ya. Proses manajerial itu yang atas. Kemudian baru proses utama dan proses lainnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang disebut peta proses. Kalau kemudian biasanya Kementerian PAN kalau turun ke lapangan nanti akan mengoreksi begini Bapak Ibu. Ini yang pernah beberapa kali kami alami. Kok gambarnya polosan kayak gini? Harusnya di sini sudah ada alur. Misalkan proses 1 ini mendukung proses keberapa. Tuh. Proses perencanaan, misalkan proses 1 ini adalah proses perencanaan. Berarti harus mendukung semua kan Bapak Ibu sekalian? Nah itu nanti harus dikasih anak panah ke setiap proses-prosesnya. Itu. Kemudian misalkan proses 5 itu mendukung apa aja. Nah itu juga harus dikasih alur begitu. Ini mendukung siapa dan dia dalam proses itu berhubungan dengan proses yang mana saja. Biasanya begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, itu peta proses pertama. Terus Pak, itu yang di kanan kirinya apa? Ada kementerian lembaga. Ya. Di sini tadi saya bicara SIPOK ya. SIPOK ini adalah suppliernya. Ya, ini suppliernya dan ini customer-nya. Nah, kalau untuk inputnya apa Pak? Nah, ini yang tidak saya munculkan di sini, inputnya apa saja. Jadi begini cara memahaminya. Untuk proses ini, keseluruhan proses yang ada di dalam kotak ini, ya, ini kan pabrik nih, ibaratnya adalah pabrik. Ya, di sini akan terjadi proses-proses, ada proses manajemen, ada proses utama, ada proses lainnya. Ya, supportnya itu, suppliernya itu adalah ini.
ada kementerian, ada lembaga. Nah, dia supplier kementerian, misalkan Kementerian Keuangan, dia support dalam hal apanya. Kemudian Bappenas. Kemudian, tapi kan kalau misalkan kita sebutkan satu persatu gitu pasti akan banyak sekali di sini. Jadi kita cukup sebutkan kementerian lembaga. Ini kalau kita bikin peta proses bisnis level kementerian. Nah, kalau Ditjen gimana Pak? Ya berarti di sini supported-nya siapa saja? Mungkin kita bisa sebutkan Sekjen ya, Sekretariat Jenderal. Kemudian kementerian lain juga bisa ya kita munculkan di sini. Yang support kita itu apa? Support itu bisa dalam bentuk aturan, kemudian data dan informasi. Ya misalkan ini di sini juga bisa muncul Pusdatin, ya, karena dia yang akan menyuplai data dan informasi untuk Bapak Ibu sehingga bisa melakukan proses ini. Nah kemudian outputnya apa? Outputnya ya masyarakat juga bisa Pak Ibu. Di sini munculkan masyarakat. Ya, munculkan masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat itu biasanya yang melakukan usulan-usulan. Ya. Termasuk kritik dan saran itu kan jadi input untuk proses layanan berikutnya yang lebih baik. Dan kemudian hasilnya apa? Kalau untuk masyarakat ya berarti layanan, ya kan? Kemudian untuk kementerian lain bisa dalam bentuk data, informasi, laporan, ya Bapak Ibu sekalian, itu output-nya. Nah, hanya ini saja untuk gambar yang pertama. Di gambar pertama, Bapak Ibu sudah cukup jelas? Lumayan Pak, silakan lanjut lagi Pak. Oke, siap. Baik. Di selanjutnya ada yang namanya peta subproses. Nah, peta subproses ini adalah mengembangkan dari yang pertama ini. Kita ambil contoh misalkan peta proses yang kelima ini ya Bapak Ibu sekalian, itu kita gambarkan menjadi seperti ini. Peta proses yang kelima itu isinya apa saja? Urusannya apa saja di peta proses nomor 5 ini? Ada proses 5.1, kemudian ada peta proses 5.2, ada proses 5.3. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, subproses yang ada di dalam proses nomor 5. Kalau misalkan peta proses bisnis yang kelima ini kita bicara perencanaan misalkan kan, urusan perencanaan dan penganggaran. Nah, berarti mungkin di dalamnya itu ada proses penyusunan dokumen perencanaan, kemudian ada proses pengendalian, ada proses evaluasi, monitoring dan evaluasi. Nah, seperti itu juga bisa tergantung dengan urusan yang dikelola dan proses penghitung. Nah, ini ada 3 ini, biasanya akan saling berhubungan antara ketiga subproses yang ada di dalamnya. Nah, di sini, ini juga kita tetap memegang konsep SIPOK tadi, Bapak Ibu. Kalau tadi, ada pemerintah, ada masyarakat, ada kementerian, ada lembaga lain, di sini itu juga bisa sebetulnya kita bisa munculkan pemerintah, kementerian, lembaga, direktur, kita bisa munculkan di sini. Selain itu, kita juga bisa munculkan subproses atau proses-proses yang lain, ya. Nah, proses-proses yang lainnya itu ini bisa menjadi input untuk proses-proses untuk proses 5 ini. Misalkan ini proses 2, itu ternyata dia supporting untuk proses 5. Kemudian misalkan ada lagi proses karena ini berhubungan dengan perencanaan, berarti supporting di sini perlu juga dukungan data dan informasi.
Ya, berarti proses yang berhubungan dengan data dan informasi, misalkan dia proses yang ketiga, berarti dia bisa kita munculkan di sini Bapak Ibu sebagai support ya untuk proses nomor 5. Dan proses ini setelah diproses di kamar nomor 5 ini, maka akan menghasilkan sesuatu berupa output yang bisa juga dalam bentuk proses proses baik proses 5 itu sendiri maupun proses-proses yang lainnya. Begitu. Ini hasilnya apa di sini? Yang jelas kayak tadi seperti layanan, kemudian data dan informasi, kemudian pengawasan, itu juga bisa dimunculkan di sebelah kanan ini. Ini tidak saya munculkan semua karena ini adalah hanya contoh ya, Bapak Ibu, ya, pokoknya jadi konsepnya itu tetap menggunakan SIPOK, alur SIPOK, ada supplier dan inputnya, kemudian ini prosesnya, kemudian di belakang ada output dan customer-nya siapa. Begitu Bapak Ibu di peta subproses. Sudah sedikit ini ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan sudah sedikit ada gambaran ya Bapak Ibu. Insya Allah Pak. Oke. Baik, nah kemudian peta yang ketiga kita sebut sebagai peta relasi atau peta hubungan antar proses-proses yang ada di unit organisasi tersebut. Nah, dari seluruh proses, dari proses 1, proses 2, proses 3, sampai proses 9 ini, kita mengidentifikasi dalam proses tersebut unit kerja apa yang terlibat. Unit kerja apa saja yang terlibat itu kemudian namanya itu dituliskan di sini. Ya, ini cuma 3 unit, ini ada 6 unit yang terlibat. Ya, kalau ini malah dimunculkan semua unit itu karena mungkin tidak bisa ya menggambarkan keseluruhan nama nomenklatur unitnya di dalam kotak ini. Nah, macam-macam memang ada yang 3, ada yang 2. Nah, di sini kemudian nanti yang tadi saya sampaikan, ada ternyata unit kerja yang tidak bisa masuk di proses manapun. Ya, di peta relasi ini ada unit kerja yang dia tidak bisa digambarkan di sini karena memang perannya nggak ada dan juga tidak punya relasi kemana dengan siapa. Nah, itu yang kemudian bisa menjadikan bahan untuk evaluasi kelembagaan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti digambarkan peta hubungan itu seperti ini Bapak Ibu. Dan yang terakhir, ketika kita diskusi tentang peta proses bisnis, peta yang keempat, yaitu peta lintas fungsi, atau yang sering kita sebut dengan CFM. Nah, peta yang keempat ini sebetulnya Bapak Ibu sudah mirip-mirip mendekati dengan gambar SOP ya, dengan POS ya, yang mana sering juga disebut sebetulnya peta lintas fungsi ini ibunya SOP. Nah, kenapa? Karena di sini itu sudah menggambarkan aktornya siapa aja. Ini pertama judulnya ya, judul peta prosesnya apa, peta subproses, peta lintas fungsinya apa. Kemudian kita gambarkan itu tuliskan di sini unit siapa saja. Ini ada misalkan paling atas berarti dirjennya, direktorat jenderalnya. Kemudian di sini mungkin sekretariat direktorat jenderalnya. Kemudian yang ketiga bisa saja direktorat-direktorat yang terlibat dalam proses ini. Direktorat apa saja. Kemudian unit 4 bisa saja UPT, ya, balai
BPPMP atau BPMP itu nanti bisa dimunculkan di sini. Dan bisa tambah lagi siapa? Stakeholder ya, masyarakat. Itu bisa kita munculkan di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu kotak-kotak ini adalah menggambarkan prosesnya. Ini di sini menggambarkan bahwa yang terlibat, misalkan ini ya, kalau dalam SOP kan tahapan pertama itu start gitu ya, mulai. Nah, mulai atau misalkan mengusulkan. Ya, ada proses pertama mengusulkan kebijakan tentang layanan apa ya untuk sekolah dasar begitu. Nah, ini yang terlibat siapa aja yang mengusulkan. Kalau memang yang terlibat seluruh unit, maka kotaknya ini ya harus mengenai semuanya. Unit 1, unit 2, unit 3, unit 4 ini harus terkena semua. Tapi kalau misalkan yang bertugas untuk mengusulkan itu hanya unit 4 saja, maka ya kotak ini berada di unit 4 saja, seperti ini. Proses 5.3.3 ini nih berarti dia yang melaksanakan hanya unit 3. Ya, kalau proses yang kedua ini melibatkan keseluruhannya. Nah, ini mengalir ya, diagramnya diagram alir dari sini ke proses ini ya, lalu diproses bersama-sama, kemudian nanti akan diproses oleh unit ketiga ya, dia memproses sendiri. Kalau setelah jadi akan diproses bersama-sama, bersama-sama kembali ini, lalu setelah menjadi sebuah draft laporan misalkan akan divalidasi oleh unit 2. Contoh tadi misalkan unit 2-nya itu Setjen ya, Sekretariat Jenderal atau Sekretariat Setjen. Nah, ini kalau sudah jadi maka dia akan diproses lagi ke unit 4, dilempar ke unit 4, nanti unit 4 akan memproses, kalau sudah jadi akan diproses oleh unit pertama. Nah, ini sekedar contoh saja Bapak Ibu sekalian, mengenalkan bagaimana bentuk-bentuk diagramnya. Ada melibatkan ini di sini aktornya siapa saja, dan di dalam sini adalah prosesnya. Sebetulnya sama, mirip ini dengan SOP. Cuma kan kalau SOP gambarnya kan tidak demikian ya, Bapak Ibu. Ureannya apa gitu, ureannya apa, kemudian inputnya apa, prosesnya berapa lama waktunya, kemudian outputnya apa, yang digambarkan seperti itu, dan juga aktornya memang siapa saja begitu ya, tapi tidak di sebelah sini aktornya, tapi aktornya di head-nya ini, di atas ini. Begitu Bapak Ibu sekalian, ini peta lintas fungsi itu seperti itu. Nah, terakhir ya, setelah peta lintas fungsi ini baru lahir SOP atau POS. Nah, gini Bapak Ibu sekalian. Dari visi misi, kalau kita bicara kementerian, berarti kan ada visi misi, ya. Kemudian ada proses bisnis utama, proses bisnis manajerial, proses bisnis pendukung, yang mana harusnya itu mengacu pada sasaran dari Renstra. Kemudian kita menentukan peta subproses ya. Ini turun dari mana? Dari proses ini, punya anak ini, ya. Ini datanya dari mana, Pak? Kalau kementerian berarti mengacu ke program. Kemudian ini beranak CFM tadi. Ya, satu peta subproses itu bisa beranak 1, bisa beranak 2, bisa beranak 3, dan bisa beranak banyak. Ini dasarnya apa? Biasanya di kegiatan indikatif. Kalau kita level kementerian ya. Kemudian dari sini baru lahir SOP. Ya, Bapak Ibu, ada SOP
yang di sini ini masih sifatnya SOP makro memang. Dan mungkin Bapak Ibu juga mengenal yang namanya SEP kan? Nah, SEP itu turunannya lagi ini di luar rumah ya, anak ini sudah di luar, tapi bagian lanjutannya setelah punya SOP-nya ya kita susun SPP-nya. Nah, saya mau tunjukkan yang ini aja dulu. Ini kalau kita bicara tadi, ini peta proses bisnisnya kementerian karena dia berdasarkan visi misi, ya, dia dari visi misi turun proses bisnis utama, proses bisnis manajerial, kemudian masing-masing ini punya anak ya, namanya peta subproses, kemudian masing-masing peta subproses itu melahirkan peta lintas fungsi, ya, peta lintas fungsi 1, peta lintas fungsi 2, dan kemudian anak terakhirnya itu adalah SOP. Ini Kementerian Pendidikan. Lalu bagaimana Pak dengan direktorat dengan direktorat ini? Kan kementerian sudah punya tuh. Nah, bagaimana menurunkan peta proses bisnis dari kementerian itu menjadi peta proses bisnisnya Direktorat Jenderal. Yang saya lihat dari hasil desain yang dibuat oleh teman-teman di Sekretariat Jenderal itu sudah mendekati ya, sudah relatif sesuai lah. Tinggal rencana besok mau dikupas sama Pak Aan, rencananya nanti sore juga kalau beliau sudah bisa join, nanti akan diskusi bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau ya peta proses bisnis di kementerian itu ada peta subproses. Nah, peta subproses itulah yang nanti akan menjadi peta proses bisnis di Direktorat Jenderal. Ya, jadi kalau di sini peta subproses, di Ditjen itu justru akan menjadi peta proses bisnis utama, peta proses bisnis manajerial, maupun peta proses bisnis pendukung. Jadi ngambilnya di sini, ini turun menjadi ini. Ya. CFM, kalau di sini dia CFM, kalau di sini dia menjadi peta subproses. Kalau di sini sudah SOP makro, maka di sini dia akan menjadi CFM. Gitu. Satu tangga ya, satu anak tangga, turun satu anak tangga. Dan kemudian kalau di sini tadi SOP makronya, maka dia akan mundur lagi. Mohon maaf, ini seharusnya SOP mikro. Sudah lebih operasional ya. Nah, selama inilah yang Bapak Ibu sudah miliki. SOP atau posnya itu ini yang sudah Bapak Ibu miliki, pos-pos ini. Tapi tidak punya ini ke depan, ya kan? Ini nggak ada. Tiba-tiba kalau orang Jawa bilang ini Bapak Ibu, mungkin yang Bapak Ibu ada dari Jawa akan ini ya, kenal dengan istilah mak bedun. Ya, tiba-tiba ada. SOP-nya tiba-tiba ada di sini. Padahal harusnya ini di depannya itu ada proses ini. Nah, ini kalau ibaratkan laci, Bapak Ibu, peta proses bisnis itu kita kembangkan seperti buka laci ya. Setiap laci itu, setiap kotak-kotak ini kita anggap sebagai laci, itu ada aja. Laci pertama kita buka, maka ini sebetulnya peta subproses. Nah, ini di dalamnya kan ada kotak-kotak 4. Kalau kotak-kotak 4 ini kita buka, nah maka itu adalah CFM atau cross function map. Kalau dari 3 kotak ini kita buka lagi, maka dia akan ada yang namanya SOP di dalamnya. Gitu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini tidak semakin membuat Bapak Ibu bingung, tapi untuk brainstorming saya kira ini bisa cukup membantu Bapak Ibu sekalian. Sampai di sini Bapak Ibu silakan, ada yang ditanyakan?
Ya, terima kasih Pak Kozin, Bapak Ibu, teman-teman yang ada di ruang sidang. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Mas Putut. Ini kelihatannya Mas Putut udah langsung tune in. Iya. Yuk, izin Mbak, mau menanyakan. Tadi disampaikan bahwa memang kita saat ini untuk pos sudah ada, gitu kan. Terus tadi Mbak Putut ya sudah ada posnya, gitu kan. Nah, kita harus trace ke belakang nih. Nah, itu kira-kira lebih lebih efisien mana Pak? Dari kita merumuskan dulu, bikin pos yang baru berdasarkan peta proses bisnis yang ada, gitu. Atau kita tarik ke belakang nih, dari pos yang sudah ada, tarik sampai dengan top, gitu. Itu dulu Pak. Karena anaknya sudah lahir ya, Ya, Pak cari Kozin ibunya. ya. Anaknya ini kan udah lahir nih Pak. Sudah diterapkan di semua UPT kami sudah ada. Ya. Ini kami harus mengadakan ibunya lagi nih Pak. Carikan ibunya. Oke. Pak Putut paling jago ini kalau suruh mencarikan ibunya. Oke, makasih Pak Putut. Pertanyaannya benar kata Bu Iis tadi, Pak Putut sudah nyambung ini berarti, sudah connect ya. Alhamdulillah sudah yang saya sampaikan sudah bisa tersampaikan dan diterima oleh Bapak Ibu. Pertanyaannya bagus sekali. Ini gini Pak Putut, saya mau tampilkan lagi untuk membantu menjelaskan, menjawab pertanyaannya Pak Putut tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara cross functional map atau CFM atau peta proses yang keempat tadi ya, Bapak Ibu akan bertemu dengan gambar ini. Nah ini ya, di gambar ini sebetulnya ini yang saya kemarin nggak menggambarkan ulang sih ya, hanya crop saja. Nah, Bapak Ibu sebetulnya di CFM ini ya, proses 5.3.1, proses 5.3.2, proses 5.3.3, proses 5 ini, kotak-kotak ini, nantinya itu jadi judul pos Bapak Ibu sekalian. Ini nih nanti judul pos. Ini judul pos. Ini judul pos. Ini judul pos. Ini judul pos. Kodenya juga nanti ini jadi kode pos. Ini juga jadi kode pos. Nah, lalu bagaimana Pak? Kan anaknya sudah ada. Padahal kita baru mau nyusun proses bisnis sekarang. Sekarang kita, Bapak Ibu sekalian, saya kira tidak perlu membuat pos atau pos yang lama itu tidak kita gunakan, itu ya tidak seperti itu. Nah, dalam menyusun CFM nanti, kita malah dibantu, berarti posnya kan sudah ada. Nah, dalam merumuskan judulnya itu, disesuaikan aja Pak. Ini peta proses, di CFM itu memang prosesnya yang paling lama dari 1, 2, 3, ya, 4, ini yang nomor 4 ini yang paling lama. Nanti ini dari pos yang sudah ada, itu ditempelkan aja di sini, judulnya. Misalkan ya, tadi proses penyusunan, Mbak Iis ini pasti hafal, proses penyusunan anggaran, ya, yang berlaku yang di Direktorat Jenderal. Tahapannya apa saja Bu Iis? Pak Putut. Udah kabur Bu Iis. Bu Iis. Teman-teman yang di perencanaan siapa ini? Orang perencanaan, mana orang perencanaan? Orang perencanaan. Tahapan pertama, ya silahkan. Monggo dilanjutkan
dulu Pak Kozin. Oke. Isnya pusing, Pak. Oke. Pak. Di Jadi lanjut deh. Oke, di alur ini ya, di alur ini misalkan ini judulnya adalah proses penyusunan anggaran gitu kan. Nah, di tahapan pertama, proses pertama itu kan ada pengusulan ya, mengusulkan jadi unit kerja. Berarti kan direktorat ya, dan juga mungkin balai begitu mengusulkan program kegiatan. Nah, itu sekarang kan posnya sudah ada berarti. Harusnya sudah ada ya, Bu Iis ya. Nah, itu aja, kita bisa munculkan di judul. Nah, itu judulnya aja dimunculkan di sini. Ya, proses betul. Jadi kami itu benar pertama. Yang tadi Pak, kami itu yang salah arah yang tadi poin ketiga karena peta proses bisnisnya nggak ada, sehingga nomor posnya aja itu dari PU kata Mbak Iis. PU yang nomorin. Nomornya dari PU. Nah, Mbak Iisnya aja salah kode gitu ya, apalagi nanti sampai di LPM PBP. Iya. Terjawab kan Bu Iis, ini Pak Putut. Jadi yang tadi jadi baru dari sini saja Pak Kozin, kami dari sini saja kami sudah jelas banget kurang arah Pak, benar. Apa yang sudah kita buat itu sudah ini masih banyak yang akan kita perbaiki dari sini. Lanjut Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu tahu nggak kemarin ya, waktu kami membantu Biro Ortala, itu kan kami sebetulnya konsultan lanjutan ya. Jadi konsultan yang menyusun peta proses, peta relasi, dan peta subproses itu tuh bukan kami. Itu kegiatan mereka di tahun 2020 yang kebetulan konsultannya bukan kami. Nah, dilanjutkan kami suruh membantu menyusun peta subprosesnya. Peta CFM-nya, peta nomor 4-nya. Kontrak, kita sudah kontrak, tanda tangan kontrak ya. Ternyata pandemi gelombang 2 yang waktu itu Jakarta merah merona, Jogja merah merona. Jadi desainnya itu sebetulnya kami harus melakukan FGD dulu begitu ya, untuk memetakan CFM-nya itu tahapannya apa saja. Plus tidak bisa dilakukan ya. Waktu itu kami punya kendala, harusnya memang ketemu begitu untuk diskusi itu, tapi nggak bisa. Sedangkan pekerjaan tetap harus berjalan. Bagaimana proses ini bisa kita langsungkan dengan aman dan tetap pekerjaan bisa dijalankan? Kami punya ide waktu itu untuk menuliskan ini kan harusnya dengan FGD, dengan diskusi dengan seluruh unit-unit ini. Kalau menyusun anggaran, prosesnya itu apa saja sih yang biasanya kalian lakukan, yang biasanya dilakukan, saya kan orang luar nggak tahu gitu ya. Nah, salah satu cara yang kami lakukan waktu itu adalah saya ngerjain Mas Aryo. Mas Aryo, tolong dong, saya carikan pos ini gitu. Jadi pos-pos yang berhubungan dengan penyusunan anggaran itu apa aja sih Mas Aryo? Sini tak coba petakan dulu gitu. Nah, dibantu sama Mas Aryo. Mas Aryo karena ini pekerjaan di bawah tanggung jawab beliau, jadi kan dia harus membantu, sedangkan saya nggak bisa langsung akses ke teman-teman ya, ke Bu Iis dan kawan-kawan, saya nggak bisa. Akhirnya dibantu oleh Pak Aryo mendapatkan judul-judul pos ini, Bapak Ibu. Nah, udah ada Pak, posnya udah ada, udah lahiran duluan itu nggak tahu hamilnya kapan, tiba-tiba sudah lahir gitu. Nah, akhirnya judul-judul itu
kita ambilin Bapak Ibu. Nah, kita coba rangkai. Nah, itu prosesnya panjang, kita rangkai, kita tuliskan di sini. Terus pos nomor 2-nya kadang itu tadi nomor kode pos yang dibuat oleh TU itu bukan hanya BEM salah BEM, tapi urutannya pun tidak sesuai dengan proses. Ya. Urutan nomor 1A, kode nomor 2 apa, kadang setelah dipetakan itu ya nomor 1 di sini, sebetulnya nomor 2-nya itu lebih tepat di sini. Nah, itu kodenya juga sudah salah. Jadi yang kami lakukan kemarin, kita coba petakan. Ini pos ini nomor 1 nih, cocok nih ditaruh di sebelah sini. Setelah itu kita urutkan lagi. Oh, ini pos nomor 3 itu sebetulnya bisa nomor 2, jadi nomor 2. Oh, selanjutnya peta ini yang nomor 3. Ya, ini jadi pos nomor 3 itu. Judulnya saja Bapak Ibu yang dituliskan. Urut seperti itu, sampai kita mengurutkan kayak gitu Bu, Bapak Ibu semuanya. Dan alhamdulillah kemudian kan sudah mulai PPKM itu ya, PPKM-nya mulai turun dan akhirnya kita bisa meeting itu, kita sudah selesai memetakan ini sehingga kita tinggal konfirmasi ke teman-teman unit utama. Nah, itu prosesnya, salah satunya kalau sudah punya judul pos nanti bisa dipaskan di prosesnya. Nah, kalau misalkan nggak pas, ya berarti jangan dihilangkan, karena pos itu pasti sudah berjalan, tinggal mungkin ada pos tambahan gitu kan, ya wajar. Oh iya ya, ternyata untuk proses ini seharusnya judul pos pertama itu ini, kemudian setelah proses pertama itu harusnya ada pos baru, ada langkah baru, langkah yang harus kita tambahkan di sini. Nah, itu nanti jadi judul pos baru. Ketiganya, pos yang sudah ada, ini posnya juga sudah ada, bisa Bu Iis ditempel-tempelkan begitu. Karena pada dasarnya pos itu judul-judulnya akan menjadi bahan penyusunan CFM ini. Begitu Pak Putut. Terima kasih Pak Kozin. Bapak Ibu yang lain ada? Mbak Dini, Mbak Ita satunya lagi, ada 2 Ita di sini. Pak Ita, Pak Aan, ada yang mau ditanyakan? Mbak Emil ada? Kelihatannya kami itu lagi masih bingung mikirin posnya yang sudah pernah ada, sudah kami susun, sudah kami implementasikan. Begitu kita tadi mendengarkan paparannya Pak An tentang proses bisnis, kami langsung muter nih mikir, waduh pos kami itu berarti salah ya gitu. Jadi udah mikirnya ke situ, padahal teman-teman kita itu memikirkan peta proses bisnis dulu. Nah Pak Aan lagi Pak Kozin, ini kalau misalnya, ini kan tahun lalu memang kami sudah pernah membuat, tetapi kami menyusun peta proses bisnis itu sepertinya tidak berroh, jadi kami tidak tahu apa yang kami susun, kami hanya melihat apa yang dibuat oleh Biro Ortala, terus kami coba turunkan, tapi kita tidak tahu menurunkannya kayak apa gitu ya, kemarin itu tahun lalu. Nah ketika ini sudah ada peta proses bisnisnya, dan tadi yang disampaikan oleh Pak Kozin ini sudah sangat membuka wawasan kami ya Pak terkait dengan peta proses bisnis. Tapi yang ingin saya tanyakan, kalau tadi kan saya lihat banyak banget ya Pak tahapannya. Kira-kira Pak, untuk kegiatan kami ini kan baru hari ini dan besok, insya Allah. Apa dulu ya yang akan kita kerjakan ini? Soalnya saya bingung banyak banget. Saya mau tanyanya jujur aja gitu ya, meskipun apa dulu ya yang mau kita kerjakan ini. Karena ini kelihatannya tuh akan banyak sekali dan kami akan butuh waktu berapa kali.
dengan siapa kami nanti akan konsultasi, apakah akan kita kontrakan juga ke Pak Kojin CS gitu ya, sehingga nanti kami tinggal ngelihat, baca seperti teman-teman di Biro Ortala juga gitu. Tetapi teman-teman yang ada ini yang kami undang di sini nih Pak Kojin adalah teman-teman yang sebenarnya pakarnya pos kami yang salah arah itu. Jadi ini kami udah pakar di posnya yang sudah kami buat kemarin, tapi kita nggak tahu benar apa enggak gitu ya. Jadi kalau ngelihat dari pembahasannya Pak Kojin tadi kan akan banyak nih rangkaian ceritanya yang akan kita buat untuk bisa menghasilkan satu peta proses bisnisnya di Ditjen PAUD Tikdasmen. Ya. Itu dulu Pak. Apa dulu nih Pak 2 hari ini yang akan kita kerjakan. Ya. Makasih Pak Kojin. Sama-sama Bu Is. Jadi Bapak Ibu sekalian. Pak, itu Bu Wanda, Pak, saya Bu Iis. Oh, mohon maaf, Bu Wanda. Itu bukan salahnya Pak. Saya yang salah, tidak memperkenalkan diri, makanya saya membiarkan tetap salah beberapa kali dipanggil Bu Iis ya, saya diam aja karena memang saya salah gitu ya Pak. Saya tidak memperkenalkan diri tadi. Monggo Pak Kojin, tadi saya memperkenalkan diri dulu, saya Wanda Pak. Oke, makasih. Saya pernah ketemu waktu itu, di Bekasi, saya dan Mbak Iis kebetulan hadir di sana pada saat pembahasan peta proses bisnis. Ya memang sempat ketemu. Oh, yang di Hotel Horizon ya Bu ya? Ya betul. Oh, ya oke. Ya, makasih Bu Wanda. Wah, mohon maaf ini karena juga nama akunnya kan punya tata laksana PDM ya. Jadi saya saya kira Bu Iis ya, taunya Bu Iis saja. Terus ya, ini malah ada Mas Wandita itu Mas Wan dari Ortala kah? Halo Mas Wan? Mas Wandita itu dari Biro Ortala. Oh Iya iya. Mas, selamat datang. Kenapa nggak di sini aja Mas Wan? Jadi ya, saya bisa berdiskusi banyak ini. Siap, insya Allah menyusul. Nah mantap tuh Mas Wan. Ya. Ini kemarin Mas Wan itu tim yang ya bekerja keras untuk proses kemarin ya Mas Wan ya, kita berjibaku setiap minggu ada meeting gitu kan Mas Wan? Iya siap Pak. Oke, ya Bu Winda, kalau saya kan teman-teman dari kemarin kami sudah sempat terima ya, ada draft peta proses bisnis yang sudah dibuat oleh teman-teman di Ditjen ini, di Ditjen PAUD Tikdasmen ini. Dalam 2 hari ini bisa apa gitu ya? Paling tidak dari pertemuan kita 2 hari ini ya, nanti akan terumuskan peta bisnis yang 1 dan 2 gitu. Nah, menurut saya ya itu cukup. Ada peta proses bisnisnya, sudah saya lihat sudah tinggal poles sedikit, ada beberapa hal yang harus dikonfirmasi. Pak Aan sudah diskusi dengan saya. Kemudian setelah itu ada peta relasi sih, insya Allah tidak didiskusikan dengan ini pun bisa terumuskan gitu ya. Peta subproses. Nah, itu dulu nih 2 hari ini kayaknya kita baru bisa menyelesaikan itu. Nah, cuma kalau untuk peta lintas fungsi, ini belajar dari pengalaman kemarin, ya memang, dan saya senang sekali dengan kerjasamanya tahun lalu itu yang membutuhkan waktu banyak Bu Iis dan teman-teman yang lain. Sampai setiap minggu itu saya ketemu Mas Wan meskipun on air gitu ya, di lewat Zoom gitu, dan alhamdulillah beberapa kemarin saya hitung itu ada berapa kali ya kita di laporan kita itu tuh sangat banyak sekali meeting yang harus dilakukan. Nah, memang
kalau saran saya untuk peta lintas fungsinya, CFM-nya itu nanti harus didiskusikan dengan cermat, ya, seperti yang di PPTSK tadi, bahwa salah satu kaidah yang harus dipenuhi dalam penyusunan peta proses bisnis itu harus ada konsensus yang tunggung gitulah, kalau orang Jawa bilang, ya harus kesepakatan bersama agar tidak sampai terjadi hal-hal, oh enggak, itu urusan saya, oh tidak, itu harusnya saya, proses ini diawali justru oleh unit kami, oh tidak, kamu itu nanti, ya itu jangan sampai terjadi. Kalau sudah ada, ini terutama di CFM Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah diskusikan dengan semua direktorat, ya, direktur semuanya harus dilibatkan, kemudian masing-masing balai juga nanti dilibatkan. Mungkin tidak harus setiap rapat harus hadir semua, tapi disesuaikan dengan topik CFM-nya hari ini apa. Kalau sudah membahasnya tentang layanan, berarti kan teman-teman balai nih ya, berarti pelaku utamanya itu juga berarti teman-teman balai. Nah itu yang harus intens karena dia akan menjadi pemiliknya, pemilik peta proses tersebut. Gitu. Banyak prosesnya yang melibatkan dia. Ya. Pada direktorat juga demikian. Kalau misalkan kita bicara tata kelola penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan terkait dengan vokasi yang SMK, ya berarti teman-teman vokasi SMK yang akan banyak harus mandegani, memimpin proses diskusi itu. Jadi ada FGD gitu, Bu Winda. Kalau dalam 2 hari ini, itu tadi, paling tidak nanti selesai dari Hotel Mira itu, kita sudah ada kesepakatan bersama bahwa proses bisnis Direktorat Jenderal PAUD Dasmen ini adalah ada sekian peta, kemudian diturunkan menjadi peta proses, subproses, kemudian nanti tinggal dilanjutkan peta relasi, dan selanjutnya kapan kalau misalkan tahun ini Bapak Ibu sudah punya pos anggaran untuk melaksanakan itu, ya bisa saja dilaksanakan tahun ini. Kalau misalkan belum, bisa dikomunikasikan dengan Biro Ren, ya bisa nggak disusulkan begitu untuk biar tahun ini kita bisa selesai peta proses bisnis di Ditjen Dasmen ini. Gitu Bu Winda, don't worry kalau masalah proses kemarin yang kami bangun adalah mendampingi itu ya. Jadi saya kira kemarin juga teman-teman dari yang terlibat itu jadi paham prosesnya ya, tidak kemudian kami hanya membuatkan dan jadi teman-teman tinggal menggunakan itu. Saya kira biro organisasi juga tidak sepakat kalau seperti itu karena tidak ada transfer knowledge-nya gitu ya. Tapi kalau dengan konsep yang kemarin kita pakai knowledge gitu Bu Winda. Baik, terima kasih Pak Kozid. Pastinya Pak Swandita, Pak Aryo itu adalah orang yang punya peran yang luar biasa dalam substansi ya Pak, tapi terkait dalam penyusunan itu kan kami juga butuh dibantu seperti itu gitu ya. Mungkin lebih efektif, tapi nanti kami akan melihat juga dari sisi waktu dan anggaran yang tersedia di kami juga gitu sih Pak Kozid. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Izin. Ya silakan. Silakan Mbak Emil, ini Pak Kozin, saya Wanda ya Pak, jadi bukan Winda karena di sini ada namanya Winda juga. Salah terus ya, Wanda, bukan Winda. Izin Pak Kozin. Ya, silakan Ibu. Baik. Jadi
memperjelas kebingungan saja. Jadi begini, dari yang sudah disampaikan Bapak tadi terkait penentuan proses bisnis, ini kan karena kebetulan saya hadir mewakili UPT, Pak. Ya. Nah, manakala misalnya nanti UPT itu hanya ada di bagian subproses gitu dari sebuah, kenapa Bu? Subproses, apakah kami perlu mengembangkan sebuah proses bisnis di internal masing-masing untuk menggambarkan kekhasan aktivitas kami gitu. Kan bisa jadi walaupun UPT itu kegiatannya mungkin given, tapi ada kekhasan-kekhasan mungkin berbeda gitu. Gitu Pak. Untuk proses bisnis dan turunannya ke bawah sampai ke pos. Begitu Iya. Pak. Tapi sepertinya sih harus peta proses bisnisnya unit utama dulu ya, eselon 1 dulu, nanti baru ke bawah. Oh, wajib atau tidak bikinnya? Sepertinya sih wajib, saya menjawab. Wajib. Biar tidak salah arah tadi. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Bu Emil ya tadi ya, Bu Anda ya? Iya betul Pak. Emilia dari LPMP Lampung Pak. Ya. Wah sayang ya, ini saya sama Mas Wan nggak bisa datang di Bogor sehingga nggak bisa kenalan langsung dengan Bu Emilia. Orangnya cantik kok. Oh, wah, makin Bapak nyesel nggak penasaran. datang ke sini. Mas Wan gimana nih Mas Wan? Mas Wan OTW katanya. Ya saya, kalau saya udah kenal sama Bu Emilia. Oh, udah kenal loh ya. Oke, baik. Ya, baik. Makasih Bu Emilia pertanyaannya. Benar yang disampaikan oleh Bu Wanda tadi bahwa kalau menjawab wajib dan tidaknya nanti Mas Wan ini bisa bantu ini karena kan mewakili Ortala ini ya. Sebaiknya sih memang punya gitu ya, tapi betul ini setelah Ditjen itu memiliki peta proses bisnisnya lengkap gitu. Setelah lengkap ya udah jadi baru balai nanti menyusun gitu, sehingga tidak salah langkah tadi begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, karena apa? Mungkin posnya kan berbeda ya antara bukan berbeda antara satu balai dengan balai yang lainnya, itu enggak, itu kan satu pos kan bisa dipakai untuk setiap balai begitu, mungkin sama posnya, tapi kan antara posnya di balai dengan di direktorat kan berbeda, anaknya lagi begitu. Jadi sebaiknya iya, namun setelah Ditjen itu menyusun. Itu Mas Wan, monggo Mas Wan kalau mungkin ada kebijakan dari Ibu Karo Mas Wan terkait dengan bagaimana dengan balai itu Mas Wan. Monggo Mas Wan. Ya Pak, kalau kami ngikutin dari Permendak 4 saja Pak. Jadi yang utama itu adalah yang dari kementerian harus punya. Kemudian dari Ditjen itu harus punya. Terkait dengan balai atau kerja itu dipersilakan. Kalau misalnya diperlukan memang silahkan saja untuk dibuat. Tetapi untuk kewajiban terkait dengan penyusunannya kan memang hanya sampai ke Ditjen Pak. Jadi kalau misalnya ingin membuat seperti di Pusdiklat itu membuat karena mereka ingin mencapai ke Mas Wan suaranya kurang jelas Mas Wan. Ini mungkin ada satu lagi Mbak. Kelihatannya Mas Wan lagi di hotel mana nih? Ketahuan ayo. Ketahuan ayo loh. Iya, sebentar. Oh iya, Mas Wan lagi meeting ya.
Ini lagi ngobrol Suaranya aja sih. kurang jelas Mas karena ada bocoran bocor suara di sebelah atau di belakang ya Mas Wan. Atau nanti terkait dengan kebijakan kami nunggu Mas Wan kan dalam perjalanan ke sini kan nanti kita diskusi di sini aja ya. Cocok. Oke, baik Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan ke Pak Kojin mumpung masih ada. Memang kami ya ada Pak An ya. Ya nanti kan Pak An beda lagi nih. Kalau ada dua itu kan dua itu lebih baik daripada satu. Silakan Pak Kojin, teman-teman masih ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan Pak Kojin. Saya yakin nih Pak Kojin, sebenarnya kami itu banyak sekali yang mau kami tanyakan. Cuman kami bingung mau menanyakan apa saking banyaknya gitu ya. Jadi mungkin dalam perjalanan diskusi kami hari ini sampai besok dengan Pak Aan itu akan banyak sekali pertanyaannya. Dengan Pak An ya Pak An ya. Jadi kami akan lebih banyak diskusi karena yang datang langsung, jadi mungkin nanti beliau akan menjadi terdakwa kami gitu ya. Tetapi dengan Pak Kojin, terima kasih untuk waktunya hari ini Pak. Kami banyak hal yang kami dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Kojin tadi, apa saja yang harus kami lakukan sampai nanti peta proses bisnis ini bisa kita miliki. Kemarin itu kira-kira berapa bulan ya Mas Pak Kojin ya selesai selesai peta proses bisnisnya? Karena saya sendiri diundangnya itu sampai 3 kali kemarin. Betul. Padahal kemarin tinggal melihat saja yang sudah disusun sama Pak Kojin dan tim gitu ya. Tapi itu juga sampai 3 kali, apalagi kalau kami nyusun sendiri kayak gini, kayak di peta buta gitu Pak. Iya, kemarin kami sampai 6 bulan ya Pak Aan ya. Sampai 6 bulan prosesnya, iya betul. Mas Wan itu sampai bosen mungkin sama saya. Jadi memang kalau dengan Ibu kan kemarin sempat 3 kali memang ya kalau tidak salah itu masih berlanjut lagi untuk beberapa unit kerja. Apalagi kalau misalkan ada proses yang tadi ya, ada yang masih abu-abu ini siapa, pelakunya, kemudian didiskusikan kembali biar bisa clear. Nah itu yang serunya di situ ya. Nah, monggo mudah-mudahan sih kalau Ditjen ya bisa kita selesaikan dengan baik. Bisa lebih cepat gitu ya Pak. Bisa lebih karena cepat, udah ada contoh gitu. nih. Ya kalau dulu kan memang masih benar-benar kosong gitu. Iya, dan kalau kementerian kan memang banyak ini ya Pak, banyak unit utamanya, banyak stakeholdernya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kami tidak terlalu banyak Pak Kojin. Baik Pak Kojin, terima kasih atas waktunya bersama kami pada hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu tatap muka, berdiskusi secara tatap muka, karena saya melihat ketika paparannya Pak Kojin berarti akan tidak berhenti hanya 1-2 kali kegiatan untuk penyusunan peta proses bisnisnya Ditjen Pautik Dasmen, tetapi akan ada beberapa langkah. Jadi kami nanti mungkin pertemuan pertama ini kami akan mencoba melakukan menyamakan persepsi dulu dengan teman-teman yang ada di sini, lalu merumuskan langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan gitu ya, hingga nanti finalnya seperti apa gitu. Terima kasih Pak Kojin, Pak Mas Wan, kami tunggu di sini. Bapak Ibu, karena ini sudah pukul 16, Bapak Ibu monggo silakan istirahat dulu, sholat asar tepatnya 15 menit lagi kita akan kembali ke sini. Baik Pak Kojin, terima kasih.
Sama-sama Ibu, selamat sore semuanya, sehat selalu, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu tatap muka langsung. Mohon maaf apabila selama interaksi tadi ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu, Bu Ita, Pak Pak dari SMA, Pak siapa? Pak Versi. Saya takut ngomong Mercy tadi, soalnya saya. Mbak Dahlia, silakan sholat dulu. Karena saya tahu yang baru-baru datang mungkin belum sholat zuhur, jadi ada 2 sholat yang ditinggal, silakan monggo. Nanti jam 16 lewat 17 menit kita kembali untuk